Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan atau mempresentasikan studi kasus tentang peningkatan manajemen mutu web perusahaan, pengembangan produk baru perusahaan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Hani Hendrawati Perpana, rekan saya Irsalina Isni, dan Dimas Aditya. Pembahasan pertama yaitu perusahaan yang telah menjalankan bisnis selama 20 tahun berlokasi di daratan Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, serta negara dan wilayah lain. 2 alasan perusahaan W mengambil teknologi inovatif produk unggulan sebagai prinsipnya, yaitu yang pertama, bergantung pada teknologi produk, kualitas layanan, dan keunggulan dalam penelitian, pengembangan, penjualan produksi, dan layanan. Yang kedua itu kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian ternama, serta perubahan teknologi internasional. Keberhasilan perusahaan W memberikan kontribusi terhadap peningkatan solusi yang kuat terhadap manajemen kualitas proyek, perkembangan produk baru. Selanjutnya yaitu jaminan kualitas proyek pengembangan produk baru tidak hanya mencakup penjaminan mutu internal proyek, namun penjaminan mutu eksternal yang diberikan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Siklus PDCA manajemen mutu proyek pengembangan produk baru, yang pertama itu ada penetapan rencana mutu, yang kedua target mutu, dan yang ketiga pelaksanaan rencana penjaminan mutu, dan yang terakhir yaitu skema peningkatan mutu. Dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu terus berputar siklus PDCA-nya. Selanjutnya analisis situasi saat ini dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. Yang pertama ada persyaratan manajemen mutu. Kegiatan manajemen mutu harus mematuhi kebijakan mutu perusahaan dengan mengembangkan 4 aspek. Yang pertama, tingkat kecacatan produk yang dicantumkan melalui desain utama adalah 0. Yang kedua, skor total sistem untuk pemeriksaan harus lebih dari 90. Yang ketiga, tingkat kegagalan produk di lokasi kurang dari 10%. Yang keempat, kepuasan pelanggan lebih besar atau sama dengan 93%. Selanjutnya ada status manajemen mutu. Manajemen mutu proyek pengembangan produk baru dengan standar ISO 9001/2000. Yang pertama, perusahaan W mengenali proses yang terlibat dan membentuk file tertentu. Yang kedua, sistem manajemen mutu dapat diterapkan dan dipelihara secara internal dan berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, para manajer bertanggung jawab atas penetapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu organisasi. Yang keempat, mengelola sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan berkualitas selama proses pengembangan produk baru. Yang kelima, memantau kepuasan pelanggan menggunakan audit mutu internal. Yang keenam, mengembangkan proses yang sesuai untuk mengendalikan proses outsourcing. Selanjutnya, identifikasi masalah kualitas manajemen. Melalui pemeriksaan dengan kelompok kendali mutu perusahaan ini, ada beberapa masalah dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. Yang pertama, kinerja keandalan produk baru buruk, tingkat perbaikannya buruk, dan kesenjangan besar dari target. Yang kedua, kualitas produk baru tidak mampu mendukung pesatnya perkembangan bisnis. Yang ketiga, kinerja kualitas pembelian buruk dan sebagian besar bahan tidak dapat mencapai tujuan dasar persyaratan kualitas. Akibatnya, kualitas produk baru tidak stabil. Yang keempat, keluhan pelanggan jelas meningkat dan tekanan biaya layanan meningkat secara signifikan. Yang kelima, organisasi mutu tidak dapat mendukung seluruh bisnis perusahaan W dengan baik. Selanjutnya, penelitian peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. Yaitu ada analisis penyebab manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W. Yang pertama, di sini ada proses identifikasi penyebab masalah berdasarkan diagram, yaitu sebab akibat dari permasalahan yang ada pada manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W berada pada gambar di atas. Kemudian yang kedua, di sini ada penyebab analisis klaster dan perancangan bobot yang tertera pada tabel di atas.
Selanjutnya, desain skema peningkatan kualitas manajemen produk baru perusahaan W, proyek pembangunan, yaitu memperkuat konstruksi penerapan sistem proses dan meningkatkan eksekusi kualitas organisasi. Yang pertama, memperkuat pelaksanaan proses dengan dukungan organisasi IPD untuk melaksanakan komunikasi internal dan eksternal secara efektif. Yang kedua, mempromosikan metode IMPT di internal organisasi selama proses pengembangan produk baru untuk meningkatkan proses organisasi. Yang ketiga, kurangnya mekanisme penilaian dalam sistem proses untuk menganalisis pengaruh implementasi proses yang mencakup analisis sistem pengukuran MSA, pengendalian proses statistik SPC. Selanjutnya, sistem manajemen mutu lengkap proyek pengembangan produk baru. Yang pertama, meningkatkan kualitas organisasi pengelola, memperjelas penugasan tanggung jawab, dan memperdayakan hak terkait. Yang kedua, menetapkan dan meningkatkan teknik peninjauan pengembangan produk baru secara detail untuk memastikan bahwa keberhasilan dalam aktivitas pengembangan produk baru berikutnya. Selanjutnya, mengintensifkan pelatihan pekerja untuk meningkatkan kesadaran kualitas mereka dan membuat perencanaan karir untuk staf. Yang pertama, meningkatkan kesadaran staf, manajemen kualitas, proyek, pengembangan produk baru, dan kesadaran kualitas pelatihan staf. Yang kedua, menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi karyawan dengan pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Selanjutnya, peningkatan manajemen pemasok tingkat W. Yang pertama, mengacu pada sistem manajemen mutu pada proyek pengembangan produk baru perusahaan. Yang kedua, mengembangkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi terperinci. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemasok standar manajemen untuk kualitas dan jadwal bahan yang akan dibeli. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Kemampuan manajemen perusahaan relatif buruk untuk sumber daya dasar, terutama penggunaan perangkat TI yang tidak efektif dan tidak terlalu baik untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Materi selanjutnya yaitu penelitian peningkatan manajemen mutu, proyek pengembangan produk baru, perbandingan dan analisis produk baru tingkat cacat. Perusahaan W menggunakan teknologi Measurement System Analysis atau bisa disingkat MSA untuk mendapatkan sebagian data cacat produk baru. Kemudian mereka mendapatkan status penemuan cacat produk baru dan tingkat penghapusan cacat fase menggunakan metode matriks pengenalan penemuan cacat untuk menganalisis data yang diperoleh. Sebagai hasil dari skema peningkatan manajemen kualitas proyek, pengembangan produk baru perusahaan W. Situasi cacat produk baru lebih rendah dari nilai target. Tingkat penghapusan cacat fase lebih tinggi dan persyaratan rendah. Perbandingan dan analisis tingkat kegagalan produk baru. Tingkat kegagalan produk baru mengacu pada rasio jumlah kegagalan produk baru dalam jangka waktu tertentu dan jumlah keseluruhan periode statistik atau selama 12 bulan. Setelah menggunakan skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru, jumlah dan tingkat kegagalan produk baru turun secara signifikan. Efek dari skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru sangat luar biasa ketika diterapkan. Untuk periode selanjutnya. Selanjutnya ada analisis penyebab manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W. Yang pertama ada proses penerapan skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru yang dimulai dari TR1 hingga TR6. Lalu ada jumlah penanganan keluhan masalah sebelum dan sesudah penerapan skema perbaikan berdasarkan diagram. Kalau kita lihat di diagram ini, jumlah penanganan keluhan pelanggan semakin menurun setiap tahunnya. Jadi skema perbaikan mempunyai efek nyata terhadap peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Melalui perbandingan dan analisis tingkat kecacatan, tingkat kegagalan produk baru dan kepuasan pelanggan, kita dapat menyimpulkan bahwa skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru adalah masuk akal dan memiliki dampak yang luar biasa. Pada saat yang sama,
Hal ini sampai batas tertentu mencerminkan bahwa model faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru sejalan dengan situasi aktual perusahaan W. Implementasi skema peningkatan manajemen mutu perusahaan W, proyek pengembangan produk baru. Ada 5 langkah perusahaan W berdasarkan skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan konsep, lalu yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk baru, validasi, dan terakhir peluncuran produk. Lalu ada TR1 sampai TR6. TR1 hingga TR6 adalah 6 promosi proses review. Setiap review merupakan sublimasi dari review terakhir. Setiap proses peninjauan mencakup 4 bagian. Yang pertama, dekomposisi sasaran mutu berkala, pemantauan dan pengukuran indeks berkala, peningkatan dan peringkasan analisis data, serta laporan singkat kualitas proyek secara berkala. 4 proses mempertahankan siklus yang berkesinambungan, mendorong peningkatan berkelanjutan dari kegiatan dalam manajemen mutu produk baru. Untuk kesimpulannya, meningkatkan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru perusahaan W harus dilakukan. Kami menganalisis dalam studi kasus ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan menganalisis penyebab permasalahan yang ada. Berdasarkan landasan ini, skema peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru perusahaan W harus diajukan. Dan kami memantau penerapan skema peningkatan tersebut dan menganalisis dampak penerapannya. Tentu saja kami hanya menganalisis studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan makna suatu masalah. Apakah skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru mempunyai penerapan universal masih menjadi penelitian dan diskusi lebih lanjut. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan untuk studi kasus tugas manajemen kualitas. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.